Sup, mulai bosan ya lihat konten biliar yang gue bikin di meja di rumah terus. Oke, hari ini gue mau jalan-jalan. Kita keluar ke salah satu venue biliar di Jakarta yang kebetulan memang tempatnya lumayan sering gue kunjungin di fase-fase awal waktu pas gue mulai balik main dan belajar biliar lagi. Tempatnya adalah 911 Biliar di Cipete. Untuk perjalanan dan review sedikit soal tempat biliar, nanti akan ada beberapa faktor yang gue mau coba share soal venue biliar yang ada, mulai dari equipmentnya, tablenya, kondisinya kayak gimana, terus kita lihat overall environment, nuansanya, auranya, sama ada nggak sih plus factor yang venue biliar itu punya dibandingkan dengan tempat yang lain. Oke, yuk jalan. Untuk introduction-nya yang gue tahu 911 Biliar itu kayaknya dibangun oleh sebuah grup usaha baru yang established di sekitar awal tahun 2020 kemarin, yang dimana hingga hari ini mereka sudah ngebangun 5 pool venue yang ada di Cipete atau daerah Jaksel, Alam Sutra, Poris, dan Green Lake City alias daerah Banten dan Tangerang, sama yang terbaru pada saat video ini gue buat ada di Kerawang, Jawa Barat. Tapi hari ini yang gue mau visit and review adalah venue yang di Cipete. Nah, venue yang di Cipete sendiri teman-teman itu ada di Jalan Raya Cipete utamanya, posisinya pinggir jalan raya, dan teman-teman nggak usah takut masalah akses dan kapasitas parkir karena integrated and mumpuni banget kok. Venue-nya sendiri terletak di lantai 2 dalam sebuah mini komplek komersial yang ada banyak vendor restoran di bawahnya, jadi teman-teman pun bisa punya opsi F&B selain dari biliar venue-nya sendiri. Sebagai gambaran, setiap video jalan-jalan dan review subjektif gue kalau soal billiard venue, gue akan melihat scoring dan valuasi dari masing-masing tempat berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama adalah fasilitas atau equipment-nya, faktor space, nuansa dan area, pricing and promotion, serta plus factor atau value yang tempat ini miliki atau tidak. Jadi untuk 911 Biliar sendiri, konsepnya adalah integrated billiard sport dan hangout center dengan kapasitas 16 meja 9 feet di dalamnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tempatnya spacious alias lega banget, vibe-nya juga hybrid lah, nggak gaya remang-remang banget, tapi juga nggak kaku-kaku amat. So, let's start sama si mejanya sendiri. 911 Group kelihatannya memilih untuk menggunakan sebuah meja 9 feet custom dari Taiwan atau Cina yang di rebrand oleh mereka sendiri. Yang dimana kalau kita para pemain veteran lihat meja ini untuk pertama kalinya, kelihatan banget kalau meja ini kesannya custom dan eksteriornya baik dalam segi kosmetik maupun detail desainnya itu lumayan keren dan refreshing di mata. Tapi unfortunately berdasarkan feel dan pengalaman gue kalau bertanding di sini, somehow feel dari meja ini cenderung aneh dan kurang presisi kalau kita gunakan dalam konteks bertanding, apalagi kompetisi turnamen yang serius. Main complaint gue dan beberapa pemain lainnya adalah terutama di area behavior ban atau rail. Somehow dari bunyinya dan faktor aiming rail dan realita outputnya, nah output dari pukulan-pukulan bank shot itu suka nggak sesuai ekspektasi. Nggak jarang juga ada player-player yang ngalamin bola-bola yang mental atau lompat pada saat melakukan bank shot biasa. Gue pribadi juga sedikit ngalamin fenomena yang serasa kalau bola-bola yang dipakai itu kok cenderung lebih enteng daripada bola standar. Walaupun gue pernah cek secara pribadi dan mereka menggunakan bola Aramid Belgium standar yang asli dan bukan bola-bola OEM yang nggak jelas. Jadi ya soal behavior bola yang berasa rada enteng itu ya bisa aja subjektif, tapi bisa juga karena faktor si ban atau rail itu. Salah satu faktor yang cukup penting kalau kita ngelihat meja pool di venue umum yaitu adalah masalah kondisi cloth atau lakennya. Di observasi gua, nah untuk venue yang umurnya minimal udah 1 tahun lebih, overall inspeksi gua ke 70% dari 16 meja, jadi sekitar 12 dari 16 meja yang ada, rata-rata laken semua berada dalam kondisi 80%-an ke atas, yang artinya masih proper banget kok ya, belum ada yang bolong-bolong, terus spot putih-putih yang bekas impact atau bekas kena jump atau break shot itu juga cenderung masih minimalis. Dan yang pasti nggak ada meja yang dijual dalam kondisi udah robek terus ditambal-tambal, tenang aja itu nggak ada teman-teman. Nah tapi kalau soal presisi dan kemiringan, well ada sih beberapa meja yang gue temukan dalam kondisi yang perlu readjustment banget. Tapi nggak mayoritas kok, nggak hampir semua meja, sedikit banget. Moving on ke cue atau stick lokasinya, ya kan belum tentu kan semua dari kita yang baru aja mau coba belajar biliar, terus pagi-pagi udah beli stick pribadi duluan. Nah sayangnya ini clearly adalah poin minus lagi soal si stick lokasi. Soalnya mereka prefer menggunakan production house cue yang grade-nya rendah banget. Sticknya terlalu enteng, material kayunya itu jauh dari bagus, feel-nya kopong, dan kelihatan juga kurang di maintenance. Di area ini clearly gue berharap 911 Cipete sedikit menaruh concern soal faktor ini supaya para konsumen awam yang datang bisa lebih ngerasain premium pool experience tersebut.
Tapi di balik poin-poin yang sedikit minus soal karakter and performance dari si meja ini teman-teman sama sticknya, ada satu poin super favorit gua soal tempat ini kalau kita bicara soal mejanya teman-teman. Distance antar satu meja dengan yang lain maupun obstacle kayak sitting area, tembok, pilar, itu distance antar table-nya tuh super proper banget teman-teman. Jadi mungkin buat beberapa dari Anda faktor-faktor kayak gini tuh nggak penting ya, nggak penting amat asal stick bisa ngayun, kaki bisa berdiri, it's fine. Tapi kalau bagi gue pribadi, apalagi kalau dalam konteks kita tuh lagi kompetisi, gue akan sering banget iritasi luar biasa, dan bahkan sampai hilang mood main sama sekali kalau space mejanya itu ngepres banget antar satu sama lain. Mulai dari feel nggak nyaman, kita harus saling tunggu-tungguan dengan player di meja sebelah yang juga lagi turnamen dan lagi mau mukul, itu sering kejadian. Apalagi kalau kita bersebelahan dengan meja sama grup kelompok yang mereka tuh rame banget dan mereka suka berdiri berjajar di samping meja. Ini malas banget deh sumpah kalau udah lagi kejadian kayak beginian. Namun dengan distance antar meja yang di setup di tempat ini super minim dan jarang banget gue ngalamin fenomena seperti ini di tempat ini teman-teman. Jadi secara keseluruhan kalau bicara karakter meja, well, clearly it's not my preference kalau untuk dipakai dalam kompetisi kelas berat kayak open turnamen dan sebagainya. Tapi kalau untuk sesi latihan pribadi atau bermain biasa, casual antar dua pemain atau lebih, dan kalau bisa usahakan bawa stick sendiri untuk saat ini, oke banget teman-teman dan cukup banget meja ini. So, dengan semua faktor plus dan minus soal equipment dan condition, sayangnya secara subjektif di titik ini gue harus memberi skor 6,5 dari 10. Environment. Untuk faktor space teman-teman, gue pribadi hanya mau mencoba mengambil sebuah konklusi terhadap arah demografi dari billiard venue ini, dan apakah space ini sifatnya ideal untuk berlatih serta family friendly atau tidak. Maka untuk mulai mengambil pengambilan konklusi tersebut, gue akan start terlebih dahulu soal air quality di venue ini. Yes, kita semua tahu kalau tempat biliar itu korelasinya super erat sama yang namanya bau dan asap rokok. Even sebagai seorang vapor aktif pun, gue akan gampang iritasi kalau kualitas udara di sebuah venue itu ngap banget bau rokoknya. Namun untungnya berkat ruang ceiling yang tinggi dan spacing yang ideal antar meja tersebut, bahkan dalam kondisi full table di venue pun, gue pribadi tidak pernah merasakan exposure asap rokok maupun penurunan kualitas udara sama sekali. Nah, terus kalau ditambah dengan nuansa yang mereka ciptakan di venue ini, dengan komposisi warna interior, sumber pencahayaan ruangan yang cuma datang dari lampu table dengan format giant LED box yang modern sekarang, dan detail-detail kecil lainnya, itulah kenapa gue bilang di awal kalau venue ini kesannya hybrid atau balanced. Nggak terlalu kesan kayak tempat clubbing atau bar, tapi juga nggak terang benderang kaku kayak gelanggang olahraga. Jadi bagi gue pribadi, balance dari desain tempat ini ideal untuk kita berlatih sendiri, hangout sama teman-teman, bahkan termasuk bareng keluarga dan ngebawa anak di bawah umur untuk nyoba-nyoba main biliar. Oh ya, di hari footage ini gue ambil, gue sedang dalam sebuah hari babak utama dalam sebuah turnamen yang mereka rutin selenggarakan. Makanya mungkin teman-teman bingung kok di footage sepanjang video ini isi venue-nya kayaknya pemain serius-serius semua. Tapi teman-teman kalau dalam kondisi hari yang normal, demografi pengunjung tempat ini rata-rata sifatnya generik alias campur. Mulai dari pelajar, mahasiswa, grup teman kantoran, ataupun ada family yang bawa anak-anak sesekali. Sedangkan untuk komplementer yang menambah poin-poin pada kriteria space, area, dan nuansa, di sini ada banyak banget faktor penambah value-nya teman-teman. Seperti penggunaan hardwood floor dan bukan karpet bulu, terus music and sound-nya juga cenderung balance, tidak terlalu over distorsi, tidak berisik. Namun tentunya salah satu plus point di area space adalah terkait seating area customer di tiap meja. Yes, untuk separuh lebih dari 16 table yang ada, seating arrangement untuk customer itu disediakan dalam bentuk mini couch sofa yang nyaman, plus meja yang bisa muat sampai 3 orang. Instead of format seating yang biasa yang kaku yaitu stool chair dan standing table. Dan ini teman-teman bisa dapatkan dengan harga yang sama, nggak ada perbedaan antara seating table yang satu dengan seating table yang lain. Jadi intinya secara konklusi, melihat poin-poin dari konsep desain, lighting and sound ambient, air quality, dan seating arrangement, 911 Cipete masuk dalam kategori ideal banget untuk jadi venue latihan intensif maupun hanya untuk hangout bersama teman maupun keluarga. And so, untuk point space, aka area dan nuansa, gue akan kasih nilai 8,5 dari 10. Terkait untuk masalah pricing sendiri teman-teman, informasi ini gue nggak bisa lampirkan secara detail dan terperinci karena tentunya informasi ini sifatnya time sensitive dan bisa saja berubah pada saat teman-teman nanti beneran visit datang ke venue ini.
Namun di periode saat pembuatan video ini di Oktober 2022, harga pemakaian table per jam dalam kondisi standar tanpa promo sama sekali adalah di 75-85 ribu rupiah per jamnya. And sekali lagi, untuk 911 cabang Cipete tidak ada pemberlakuan varian harga berdasarkan tipe seating maupun varian-varian lainnya. Semua meja adalah sama. Pribadi bagi gue, kalau considering faktor lokasi, ambient, dan segmentasi di Jakarta Selatan, ya harga table di sini tuh bisa dibilang relatif fair-fair aja kok. Sedangkan kalau kita mau bicara promo dan package 911 Billiard adalah termasuk venue yang manajemennya cukup kreatif dalam mengolah package dan promo. Yang juga tentunya jangan dipatok 100% dari saya, karena saya takutnya info soal promo and package ini juga lagi-lagi bersifat time sensitive. Untuk waktu footage ini dibuat seperti yang kita lihat di banner pada saat akses masuk ke venue, ada berbagai varian promo and package seperti diskon table 50% off pada hari dan jam tertentu, ada combine package belanja F&B 200.000 dan include pemakaian table 2 jam, ada ladies free, dan yang paling menarik dan paling berani dari promo policy oleh 911 Cipete ini adalah yang namanya program single free, di mana teman-teman bisa memakai table secara free alias cuma-cuma dari pukul 12 siang sampai jam 4 sore, tanpa limit waktu maupun minimum belanja F&B. Namun syaratnya adalah cukup sederhana, yaitu teman-teman harus menggunakan meja ini untuk berlatih sendiri dan tanpa mitra. Gokil ya? Jadi sarana yang ideal juga kan venue ini untuk melatih pukulan-pukulan, angle, atau form foundation yang gue udah bawel nggak ketolongan di beberapa set video yang lalu. Sementara untuk F&B yang juga tersedia di sini itu relatif cukup standar juga teman-teman. Ada menu ala resto cafe yang range makanannya dari Indonesia, Asia, sampai ke Western food. Dengan heavy meal dari kelas nasi goreng, pasta-pasta, sampai steak yang berada di range harga 30-75 ribu rupiah. Light snack seperti roti bakar dan mixed fries itu ada di range harga 20-30 ribu rupiah. Dan varian-varian beverage minuman standar dari ice coffee, soft drink di range harga 15-28 ribu rupiah. Jadi walaupun mereka juga sebenarnya ada jual bir di venue, tapi sisa minuman alkohol yang aneh-aneh ya, kayak single shot spirit lah, whiskey, ataupun koktail-koktail itu nggak tersedia di barnya. Jadi itulah kenapa gue masih bilang secara overall tempat ini masih relatif family friendly kok. Jadi konklusinya untuk faktor pricing and promotion mempertimbangkan standar price yang relatif fair untuk tempat hangout di Jakarta Selatan, banyaknya varian promo and package, dan terutama dengan adanya si program single free tersebut, rating gue untuk faktor pricing ini adalah relatif bagus dengan scoring nilai di 7,5 dari 10. Oke, untuk poin terakhir teman-teman, plus factor atau diferensiasi dari sebuah pool venue itu emang cenderung nggak banyak biasanya. Paling emang venue-venue hanya bisa akan saling membuat dirinya distinktif di poin ini dengan menambahkan fasilitas-fasilitas mini games tambahan atau fitur-fitur entertainment lainnya untuk semakin memanjakan para tamu. Dan clearly di sini 911 Billiard Cipete nggak punya hal-hal tersebut. Tapi salah satu alasan kenapa venue ini menjadi venue yang cukup sering gue kunjungi di fase-fase awal saat gue kembali balik olahraga biliar adalah program kompetisinya yang mereka selenggarakan secara rutin luar biasa dengan biaya pendaftaran yang super murah. But if you're lucky atau emang worth it untuk jadi juara, hadiahnya juga nggak main-main. Yuk kita ngobrol sebentar sama Bang Harry Billholter sebagai penyelenggara kompetisi turnamen rutin di 911 Billiard Cipete ini teman-teman. Halo, ini Bang Harry Billholter dari 911 Cipete juga. Jadi hari ini pas gue datang ini event turnamen weekly ya? Ya, sering bikin lah. Jadi biasanya pasti sebulan 2 kali pasti ada ya untuk sesi kelas pemula, dimana sesi penyelenggarannya itu biasa sekitar 10 harian ya? 10 hari biasanya. Sekitar 10 harian, di mana nanti bakal ada 128 pool, nanti ditandingin di 2 hari biasanya. Jadi ini available untuk handicap berapa Bang? Pemula lah, kelas 34 biasanya handicap 34. Kelas 34 handicap ya. Jadi biaya pendaftaran? Terjangkau lah, biasanya 25.000 sih. Ya, 25.000. Jadi cocok buat ngasah skill tapi nggak bikin lemas kantong. Iya betul, terjangkau Oke. lah buat semua. Siap, sukses Bang. Siap, thank you. Oh ya teman-teman, ngomongin soal kompetisi dan Bang Harry, salah satu advantage mini dari gua ngikutin kompetisi yang diselenggarain rutin sama Doi adalah teman-teman yang berkompetisi di turnamen ini akan besar kemungkinan pasti kebagian slot untuk dapat giliran tanding di mini table TV versinya dia, yang pasti selalu direkam dan footage-nya pasti diupload ke channel YouTube-nya dia.
Lumayan banget nih manfaatnya buat kalian yang mau melakukan analisa permainan kalian, ngecek progres kalian, maupun sekedar bragging lah permainan biliar kalian di sosial media, tapi malas pergi ke venue pertandingan bawa-bawa kamera kayak gue. Jadi sekalian gue rekomen kalian juga jangan lupa subscribe ke channel YouTube Harry Bill Holter, karena Doi juga sering upload footage-footage terkait industri biliar di Indonesia. Dan jangan lupa juga follow page Facebook Billiard Indonesia yang dimanage sama dia sendiri untuk update-update pertandingan di seluruh Indonesia. Jadi konklusi final untuk plus factor atau value di 911 Billiard Cipete, walau nggak ada hal-hal yang sifatnya spesial unik, tapi sense komunitas dan jadwal pertandingan pemula yang super rutin itu yang dia selenggarain, itu lumayan amat impresif bagi gue. Maka di faktor ini, gue secara subjektif akan kasih scoring dengan nilai 7 dari 10. Oke, yuk kita tutup. Setelah selesai dengan 4 faktor review gue, dengan penilaian 6,5 di faktor equipment, 8,5 di faktor space dan ambient, 7,5 di faktor pricing, dan 7 di plus factor, maka total scoring untuk 911 Billiard Cipete adalah 29,5 dari skor sempurna yaitu 40. Which means quite good. Sekali lagi, pool venue ini amat proper dan asik kok buat berlatih maupun bermain secara casual. Ya buktinya gue aja pribadi selalu mampir ke sini. Namun di sini teman-teman, gue hanya mau menegaskan bahwa review yang gue lakukan apapun sifatnya adalah subjektif pribadi. Sebagai komitmen transparansi, review ini gue lakukan tanpa unsur endorsement, paid promotion maupun kerjasama dalam bentuk lainnya dengan si venue ini. Sehingga gue berusaha untuk bersikap senetral mungkin dalam melakukan review ini. Sekian teman-teman dari gue di video ini. Silakan komen, like, and subscribe, dan yuk kita ketemu di video berikutnya. Bye!